Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya? 1 minggu perkuliahan daring. 1 semester ke depan kurang lebih tidak jauh berbeda seperti 1 minggu ini. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kita semua selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalani 1 semester ini. Perkuliahan komunikasi bisnis kali ini kita akan membahas terkait komunikasi dalam organisasi. Sebelum kita melangkah jauh komunikasi dalam organisasi nih. Sebenarnya apa sih sebenarnya itu komunikasi? Kita sudah terbiasa komunikasi, berkomunikasi satu sama lain jelas. Kalau kita tidak berkomunikasi, kita tidak tahu apa yang dimaksud oleh orang lain, bahkan apa yang kita maksud. Kira-kira apa sih komunikasi itu? Komunikasi itu berasal dari bahasa Latin, communicare, di mana artinya bersama, memberi, mengambil bagian, meneruskan sehingga terjadi sesuatu yang umum. Lalu, Hemstreet, Betty, tahun 1990, dan Bovy, tahun 2018 juga mengemukakan apa itu komunikasi. Sehingga di sini bisa diartikan bahwa komunikasi itu paling tidak melibatkan 2 orang atau lebih, di mana proses pemindahan pesannya itu dilakukan dengan menggunakan suatu media atau cara-cara berkomunikasi yang biasa dilakukan oleh seseorang, baik itu secara lisan, tertulis, maupun sinyal-sinyal yang bersifat nonverbal. Jadi bisa verbal ataupun nonverbal. Lalu selanjutnya ada 3 bentuk komunikasi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, komunikasi lintas budaya, dan yang ketiga adalah komunikasi bisnis. Yang pertama dulu, komunikasi antar pribadi. Apa sih komunikasi antar pribadi itu? Nah, komunikasi antar pribadi itu biasanya dilakukan oleh 2 orang atau lebih, menggunakan bahasa yang mudah dipahami, cenderung fleksibel dan informal. Biasanya itu digunakan berkomunikasi antar keluarga atau di dalam keluarga, antar teman, antar karyawan dalam mencapai tujuan tertentu. Biasanya itu sifatnya lebih akrab, sehingga biasanya juga menggunakan bahasa-bahasa, bisa bahasa daerah, bahasa gaul, bahasa tubuh, atau mungkin malah bahasa gado-gado, bahasa campur-campur. Lalu, yang penting itu adalah penyampaian pesan-pesan itu dapat dipahami oleh pihak lain, terutama pihak yang kita tuju. Dan bahasanya itu lebih variatif karena lebih bersifat ke keseharian kita. Lalu yang kedua itu adalah komunikasi lintas budaya, di mana di sini itu juga dilakukan 2 orang atau lebih yang memiliki budaya yang berbeda karena perbedaan geografis tempat tinggal. Komunikasi ini dapat terjadi pada tingkat antar daerah, antar wilayah, atau bahkan antar negara. Ketika kita berkomunikasi dengan teman-teman kita yang berada di Bali dengan kebudayaan Bali, dengan agama Hindunya yang sangat kental, dengan budayanya yang sangat kental, disitulah terjadi komunikasi lintas budaya. Lalu yang ketiga adalah komunikasi bisnis. Seperti mata kuliah kita ini, apa sih sebenarnya komunikasi bisnis itu? Nah, komunikasi bisnis itu adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai macam bentuk komunikasi, baik itu verbal maupun non-verbal untuk mencapai tujuan tertentu. Kita sebagai seorang komunikator itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik, harus mampu menggunakan berbagai macam media komunikasi untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain, terutama pihak-pihak yang sangat bersangkutan dengan bisnis kita secara efektif dan efisien. Supaya apa? Supaya tujuan pencapaian pesan-pesan bisnis kita ini tercapai.
biasanya bahasanya lebih baku, baik itu tertulis maupun tidak tertulis atau lisan. Namun tetap mengindahkan verbal maupun nonverbalnya. Jadi bukan berarti ketika kita harus berkomunikasi secara lisan, ya udah yang penting lisan kita aja yang bagus, tapi tidak didukung dengan nonverbal kita. Nah, ini kita sudah menyinggung sebelumnya sedikit terkait komunikasi verbal dan nonverbal. Teman-teman tentu bisa membayangkan komunikasi verbal itu yang seperti apa, komunikasi nonverbal itu yang seperti apa. Gini, kita bayangkan kita presentasi bisnis. Ternyata klien kita itu senang terhadap apa yang kita tawarkan. Karena presentasi kita itu merupakan apa yang mereka butuhkan dan mereka inginkan. Sehingga mereka setuju untuk bekerja sama dengan kita. Lalu, di akhir presentasi, klien kita ini mengemukakan bahwa, oke, deal, kita bekerja sama untuk proyek kita di Ubud. Lalu, berjabat tangan. Dua bentuk komunikasi verbal dan nonverbal ada pada saat klien kita setuju atau deal terhadap proyek kita di Ubud. Bisa dibayangkan ya, mana yang verbal dan mana yang nonverbal. Jadi, komunikasi verbal itu apa sih? Komunikasi verbal itu bentuk komunikasi bisnis untuk menyampaikan pesan-pesan bisnis kepada pihak lain secara tertulis dan lisan. Punya struktur yang teratur, terorganisir, sehingga tujuan penyampaian pesan-pesan ini bisa tercapai dengan baik. Lalu, bentuknya seperti apa sih? Biasanya, penyampaian pesan-pesan bisnis ini dilakukan secara tertulis atau lisan. Lalu, penerimaan pesan-pesan bisnis itu biasanya dilakukan itu dengan membaca atau mendengar. Jadi ketika kita menyampaikan itu secara tertulis atau secara lisan. Lalu ketika kita menerimanya itu dalam bentuk bacaan atau pendengaran. Jadi kita membaca atau mendengar. Lalu, kalau komunikasi nonverbal itu yang seperti apa? Kalau tadi bentuknya komunikasi verbal itu adalah tertulis dan lisan, kalau nonverbal itu tidak tertulis dan tidak secara lisan, tapi lebih pada ke mimik muka, intonasi, gestur tubuh, atau mungkin simbol-simbol atau kegiatan-kegiatan yang sudah biasa dilakukan seperti berjabat tangan atau melambaikan tangan. Itu merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal, di mana komunikasi nonverbal ini biasanya itu memang tidak terstruktur sehingga tidak mudah dipahami. Jadi mungkin hanya di tempat-tempat tertentu atau orang-orang tertentu yang notice dengan komunikasi nonverbal. Misalnya, mungkin kalau di seluruh dunia bahwa jabat tangan itu merupakan tanda kesepakatan atau say hi. Tapi bisa juga ketika kita melambaikan tangan, itu ada yang berarti hi, tapi ada juga yang berarti no. Itu merupakan salah satu bentuk komunikasi verbal dan nonverbal. Bisa ya teman-teman membedakan antara komunikasi verbal dan nonverbal. Sehingga dari komunikasi verbal dan nonverbal tadi bisa kita tarik benang merah bahwa
komunikasi dalam bisnis itu merupakan salah satu faktor yang penting bagi pencapaian tujuan suatu organisasi. Sehingga kita tidak boleh mengabaikan komunikasi bisnis ini di dalam organisasi kita. Secara garis besar tadi, ada dua bentuk komunikasi yang paling mendasar dalam komunikasi bisnis, yaitu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Di mana komunikasi verbal ini berkaitan dengan komunikasi yang dilakukan secara tertulis maupun secara lisan. Bentuknya bisa berupa surat, laporan, memo, rapat kerja, presentasi. Sedangkan komunikasi nonverbal itu komunikasi yang tidak dilakukan secara tertulis dan lisan, tapi lebih menggunakan body language, simbol, seragam, ekspresi muka, logo perusahaan, bahkan warna corporate. Itu bisa menjadi salah satu bentuk nonverbal communication. Sehingga PR kita sebagai komunikator bisnis itu kita harus sebisa mungkin untuk menguasai verbal dan nonverbal komunikasi ini supaya komunikasi bisnis yang kita lakukan itu efektif dan efisien sehingga tujuan organisasi kita tercapai. Kita lanjutkan. Setelah tadi kita punya gambaran mengenai beberapa bentuk dasar komunikasi, kita lanjut ke hal-hal yang berkaitan dengan keberhasilan komunikasi dalam suatu organisasi. Di mana komunikasi itu menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Nah, keberhasilan atau kesuksesan komunikasi ini terlihat dalam efektif dan efisiennya komunikasi ini sebagai bentuk dari hubungan di dalam organisasi tersebut, sehingga akan mempengaruhi goodwill atau nama baik atau citra perusahaan ketika kita bisa perform dengan komunikasi yang baik, yang efisien, yang efektif, maka hal tersebut akan mempengaruhi nama baik perusahaan kita. Kenapa? Karena komunikasi kita melekat pada diri kita itu merepresentasikan perusahaan kita atau organisasi kita. Nah, secara umum komunikasi ini fungsinya itu komunikasi itu memungkinkan adanya pertukaran informasi dan juga membantu individu di dalam organisasi atau di dalam perusahaan untuk saling berhubungan satu sama lain, di mana individu-individu ini secara bersama-sama melakukan masing-masing fungsinya untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Nah, hubungan komunikasi yang terjalin baik antara manajer dengan manajer, antara karyawan dengan karyawan, atau manajer dengan karyawan ini kunci keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuannya. Dan ini juga merupakan bentuk keberhasilan manajer dalam mencapai tujuan organisasi atau perusahaan yang sudah ditetapkan. Nah, manajer itu punya peran strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Seperti yang terlihat pada gambar, menurut Mintzberg terdapat 3 peran manajerial yang diterapkan oleh seorang manajer di dalam suatu organisasi atau perusahaan. Yang pertama itu interpersonal roles, di mana di sini manajer itu berperan sebagai seorang figur sekaligus pemimpin dan juga penghubung. Lalu yang kedua, informational roles,
di mana di sini itu manajer itu memonitoring, menyebarkan informasi, dan juga sebagai juru bicara. Lalu yang ketiga itu decisional roles atau peran keputusan, di mana di sini manajer itu sebagai negosiator, lalu juga sebagai pengalokasi sumber daya, lalu memecahkan masalah, dan juga sebagai entrepreneur. Nah, masing-masing peran manajerial ini tidak bisa dilepaskan dari kegiatan komunikasi bisnis di dalamnya. Karena masing-masing peran ini mengharuskan manajer mampu mengkomunikasikan ide, gagasan, atau informasi kepada karyawan, kepada manajer lain, dan kepada CEO, sehingga dapat dipahami dengan baik, dengan efektif, dan dengan efisien pesan-pesan apa yang ingin disampaikan di dalam mencapai tujuan organisasi ini. Selain 3 peran tersebut, komunikasi juga sangat dibutuhkan ketika suatu organisasi atau perusahaan itu menetapkan tujuan. Lalu ketika membuat dan melaksanakan keputusan, itu memerlukan lebih banyak lagi komunikasi. Ketika perusahaan atau organisasi ingin mengukur prestasi kerja, atau bahkan sebelumnya ketika ingin merekrut dan mengembangkan karyawan, lalu mengukur prestasi kerja, ini juga sangat membutuhkan komunikasi, terutama komunikasi antar unit di dalam organisasi atau perusahaan tersebut. Lalu terkait dengan produk, kita ketika punya ide atau ketika punya gagasan mengenai produk baru, lalu akan menempatkannya pada proses produksi sampai akan siap dipasarkan, itu kita butuh sekali komunikasi. Ketika kita tidak dapat mengkomunikasikannya, produk atau jasa tersebut tidak akan terbentuk bahkan sampai ke konsumen. Selain itu, kita butuh komunikasi untuk melayani pelanggan, negosiasi dengan pemasok, dan juga interaksi dengan aturan-aturan yang ada, baik itu aturan di perusahaan maupun aturan yang dibuat oleh pemerintah. Nah, lalu suatu organisasi dengan organisasi yang lain, suatu perusahaan dengan perusahaan yang lain, itu jelas punya pola komunikasi yang berbeda. Perusahaan yang skalanya kecil, itu penyampaian informasinya bisa langsung dilakukan dari atasan ke bawahan ataupun sebaliknya. Tapi ketika perusahaannya skalanya cukup besar, dengan jumlah karyawan yang ribuan, maka penyampaian informasi cukup rumit. Sehingga ada 2 pola komunikasi. Yang pertama itu adalah formal communication, dan yang kedua adalah informal communication. Kalau untuk formal communication secara sederhananya seperti ini nih. Nah, dalam struktur organisasi itu kan terlihat jelas garis fungsionalnya, matriksnya yang menunjukkan berbagai jabatan fungsional atau kedudukan sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang masing-masing jabatan. Nah, di sini penyampaian informasi itu jelas sesuai dengan struktur organisasi yang ada di dalamnya. Ada 4 pola formal communication. Yang pertama itu adalah top-down communication, yang kedua bottom-up communication, lalu yang ketiga itu adalah horizontal communication, dan yang keempat itu adalah diagonal communication. Nah, tapi bagian atau formal communication ini kan menggambarkan bagaimana informasi ini ditransformasikan dari struktur-struktur yang ada di jalur hierarki struktur organisasi. Tapi prakteknya terkadang
garis-garis atau kotak-kotak yang nampak di dalam struktur organisasi itu tidak mampu mencegah orang-orang di dalam suatu organisasi untuk saling bertukar informasi. Nah, hal ini itu menyebabkan mau tidak mau maka terjadilah komunikasi informal. Nah, kadang-kadang ini terlihat ketika kita sedang ngobrol santai, sedang ngopi santai di luar jam kerja atau pada saat istirahat makan siang. Untuk masing-masingnya akan kita bahas setelah ini ya. Kita akan membahas terkait formal communication. Yang pertama itu adalah top-down communication. Secara umum, secara sederhana, transformasi atau penyampaian informasi ini dari manajer dalam semua level ke karyawan atau ke bawahannya. Lalu komunikasi top down ini itu dipakai untuk menyampaikan informasi, mengarahkan, mengkoordinasikan, memotivasi, memimpin, mengendalikan berbagai kegiatan yang levelnya itu lebih ke level teknis atau kegiatan-kegiatan di level bawah. Nah, ada 5 tujuan pokok dari top down communication. Yang pertama itu memberikan pengarahan atau instruksi kerja. Lalu yang kedua memberikan informasi kenapa suatu pekerjaan itu harus dilakukan. Yang ketiga memberikan informasi tentang prosedur dan praktek organisasional. Yang keempat itu memberikan umpan balik tentang pelaksanaan kerja. Ketika karyawan sudah melakukan pekerjaannya, lalu kita memberikan umpan balik sebagai manajer. Lalu yang kelima itu adalah menyajikan informasi mengenai ideologi atau filosofi organisasi tersebut, perusahaan tersebut, sehingga dapat membantu menanamkan pengertian, dapat memberikan tambahan pemahaman mengenai tujuan organisasi yang ingin dicapai. Tapi sayangnya top down communication ini juga punya keterbatasan karena proses penyampaian informasinya ini cukup berjenjang. Bisa jadi terjadi ketidaklengkapan pesan yang diterima. Kenapa? Karena saluran komunikasi yang cukup panjang dari manajer puncak sampai ke karyawan. Seperti yang kita lihat di gambar itu kan dari manajer umum, lalu masuk ke manajer SDM, lalu baru masuk ke manajer administrasi, SDM, manajer pengembangan, baru sampai ke karyawan. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan adalah panjangnya saluran komunikasi dan kompleksitas pesan ini perlu diperhatikan sehingga ketidaklengkapan pesan yang sampai ke karyawan ini bisa diminimalisir. Pola formal communication yang kedua itu adalah bottom up communication. Nah, dalam struktur organisasi, hal ini berarti alur pesan itu yang disampaikan berasal dari bawah atau dari karyawan ke level di atasnya, ke level manajerial. Nah, penyampaian ide-ide atau gagasan yang berupa pesan dalam komunikasi ini berasal dari karyawan ini. Nah, ini untuk apa sih? Untuk memecahkan masalah yang terjadi dalam suatu organisasi dan pengambilan keputusan secara tepat. Karena sudah seharusnya sebenarnya ketika seorang manajer itu memperhatikan aspirasi dari karyawannya atau dari bawahannya. Keterlibatan karyawan atau bawahan dalam proses pengambilan keputusan dan dalam proses pemecahan suatu masalah di organisasi bisnis atau di perusahaan itu merupakan suatu cara yang positif dalam membantu pencapaian tujuan organisasi dan juga dalam rangka memotivasi karyawan untuk engage di dalam suatu organisasi. Seperti yang terlihat di gambar, jadi prosesnya adalah karyawan
itu punya ide atau gagasan apa, atau punya solusi apa terkait masalah yang ada di perusahaan, lalu disampaikan kepada manajer pengembangan sumber daya manusia misalnya, lalu akan disampaikan ke manajemen SDM, lalu akan disampaikan kepada general manager. Tapi sayangnya kelemahan komunikasi yang bersifat dari bawah ke atasan ini itu adalah yang akan disampaikan itu biasanya informasi yang baik-baiknya aja, sedangkan yang kesannya negatif atau tidak disenangi oleh para atasan, terutama terkait kinerja atau sesuatu yang terjadi di lapangan secara teknis, itu tidak akan disampaikan secara langsung. Jadi seperti kayak udahlah biar nanti si bos tahu sendiri. Lalu formal communication yang ketiga itu adalah horizontal communication, atau bisa juga disebut lateral communication, di mana di sini itu komunikasi penyampaian informasi terjadi antar bagian-bagian yang memiliki posisi yang sejajar atau sederajat dalam organisasi tersebut. Itu seperti kayak manajer pemasaran ke manajer SDM, manajer penjualan ke manajer promosi, atau manajer pengembangan ke manajer SDM, atau bisa juga ke karyawan dengan karyawan. Nah, tujuan komunikasi horizontal ini adalah melakukan persuasi, mempengaruhi, dan memberikan informasi kepada bagian atau departemen yang memiliki kedudukan yang sejajar. Jadi, saling bertukar informasi yang saling dibutuhkan, yang istilahnya sama-sama selevel atau sejajar. Sama-sama karyawan, sama-sama manajer di middle managerial, atau di yang sudah manajer pemasaran dengan manajer human resource development. Lalu pola komunikasi formal yang keempat itu adalah diagonal communication. Nah, diagonal communication ini melibatkan komunikasi atau penyampaian informasi pada dua tingkat level di organisasi yang berbeda. Contohnya gini, manajer pemasaran dengan manajer pengembangan SDM. Ada komunikasi formal di antara manajer pemasaran dengan manajer pengembangan SDM, di mana manajer pemasaran ini mengemukakan kepada manajer pengembangan SDM bahwa staf marketing itu membutuhkan pelatihan terkait dengan service excellence agar staf marketing ini bisa memberikan layanan yang excellent terhadap konsumennya, sehingga tujuan organisasi untuk mencapai kepuasan pelanggan itu bisa tercapai. Lalu yang terakhir terkait informal communication. Nah, ketika kita melakukan informal communication atau ketika individu-individu di dalam suatu organisasi sedang melakukan informal communication, maka individu-individu atau orang-orang yang di dalam perusahaan ini itu tidak memperhatikan jenjang hierarki, pangkat, kedudukan, atau jabatan yang ada di struktur organisasi, sehingga dapat berkomunikasi secara lebih fleksibel, lebih leluasa. Nah, biasanya informal communication ini digunakan oleh para atasan untuk memantau karyawannya dalam melakukan tugas pekerjaan secara tidak langsung. Jadi lebih smooth. Jadi bukan yang langsung, gimana, sudah selesai atau belum? Tapi lebih dengan cara mengobrol pada saat makan siang mungkin, atau pada saat ramah tamah, sekedar menyapa, menanyakan, tapi bersifat informal communication. Seperti yang terlihat di gambar ya, jadi bisa dilihat bahwa general manager pun bisa berkomunikasi secara informal itu terhadap karyawan. Yang terakhir adalah bagaimana mengelola komunikasi. Ada dua hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama itu terkait penanganan pesan-pesan rutin, dan yang kedua adalah penanganan krisis komunikasi. Kita bahas yang terkait penanganan pesan-pesan rutin terlebih dahulu.
Yang pertama itu adalah mengurangi jumlah pesan. Maksudnya apa, Bu, mengurangi jumlah pesan? Sebuah organisasi, bisnis, atau sebuah perusahaan itu pasti selalu punya rutinitas pesan atau pesan-pesan yang bersifat rutin yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis. Nah, di sini manajer harus punya skala prioritas. Mana yang harus disampaikan secara benar-benar formal menggunakan surat yang berkop, mana yang bisa menggunakan memo, atau harus ada yang lewat pertemuan. Jadi tidak ada surat, memo, atau pertemuan yang sia-sia. Lalu yang kedua itu adalah manajer sekaligus komunikator harus bisa memberikan instruksi yang jelas terkait penyampaian pesan. Yang ketiga, manajer harus mampu dan mau mendelegasikan tanggung jawabnya. Ketika seorang manajer itu bersikeras untuk mengerjakan ulang setiap penyampaian pesan, maka itu akan merepotkan dirinya sendiri dan juga orang lain. Yang keempat adalah pelatihan. Jadi manajer atau perusahaan nih itu menyelenggarakan pelatihan terkait komunikasi yang baik, efektif, dan efisien, terutama untuk garda depan organisasi bisnis atau perusahaan. Lalu yang kedua terkait krisis komunikasi. Bagaimana sih menangani krisis komunikasi ini? Krisis komunikasi ini muncul pada saat keterampilan atau kemampuan komunikasi kita ini diuji. Jadi ada lag terhadap kemampuan kita berkomunikasi dan apa yang harus kita sampaikan, apa yang harus kita komunikasikan. Nah, terkait krisis komunikasi ini akan kita bahas secara lebih lanjut itu di sinkronus melalui belajar USD. Jadi sampai ketemu di belajar USD, teman-teman.